Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mata kuliah Pancasila, dosen pengampu yaitu Bapak Ahya Rashidi, MPDI. Kami dari kelompok 12 dengan nama saya Misnawati Putri dengan NIM 2001011110828 dan Namira dengan NIM 20011110786 dengan prodi Tadris Biologi. Di sini kami ingin menjelaskan PPT Pancasila. Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengertian paradigma. Secara etimologi, paradigma berasal dari bahasa Latin para dan diegma para, berarti di sisi, di samping, dan diegma berarti contoh, pola, model. Sedangkan diegma dalam bentuk kata kerja deignai dalam bahasa aslinya yakni Yunani berarti menunjukkan atau mempertunjukkan sesuatu. Paradigma adalah suatu set asumsi, konsep dan nilai-nilai dan praktek dan cara pandang realitas dalam disiplin ilmu. Paradigma merupakan cara pandang atau pola pikir komunitas ilmu pengetahuan atas peristiwa atau realitas atau ilmu pengetahuan yang dikaji, diteliti, dipelajari, dipersoalkan, dipahami, dan untuk dicarikan pemecahan persoalannya. Puji Leksono 2015 halaman 25-26. Istilah paradigma pada awalnya berkembang dalam dunia ilmu pengetahuan terutama dalam kaitannya dengan filsafat ilmu pengetahuan. Secara terminologis, tokoh yang mengembangkan istilah tersebut dalam dunia pengetahuan adalah Thomas S. Kuhn dalam bukunya berjudul The Structure of Scientific Revolution. Paradigma juga merupakan suatu asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoretis yang umum, merupakan suatu sumber nilai, sehingga merupakan suatu sumber hukum-hukum, metode, seru penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Arti paradigma ditinjau dari asal-usul dari beberapa bahasa diantaranya, menurut bahasa Inggris, paradigma berarti keadaan lingkungan. Sedangkan menurut bahasa Yunani, paradigma yakni para yang berarti di samping, di sebelah, dan dikenal. Kemudian menurut Kamus Psikologi, paradigma diartikan sebagai suatu model atau pola mendemonstrasikan semua fungsi yang memungkinkan dari apa yang tersajikan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan nasional. Hal ini sebagai perwujudan praksis dalam meningkatkan harkat dan martabat. Tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terinci adalah sebagai berikut: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Secara filosofis, hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional kita harus berdasarkan pada hakikat nilai-nilai dari sila-sila Pancasila. Oleh karena itu, negara dalam rangka mewujudkan tujuannya melalui pembangunan nasional untuk mewujudkan tujuan seluruh warganya harus dikembalikan pada dasar-dasar hakikat manusia monopluralis. 1. Pancasila sebagai paradigma di bidang politik. Yang dimaksud Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik adalah meletakkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber nilai politik. Sumber nilai politik harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat, di mana semua praktik-praktik politik harus berkembang atas asas kerakyatan.
Sebagai warga negara Indonesia yang menganut sistem politik demokrasi, di mana kekuasaannya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kedua, Pancasila sebagai paradigma di bidang hukum. Salah satu tujuan bernegara di Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa tugas dan tanggung jawab tidak hanya oleh penyelenggara negara saja, tetapi juga rakyat Indonesia sebagai keseluruhan. Atas dasar tersebut, sistem dan keamanan adalah mengikut sertakan seluruh komponen bangsa. Sistem pembangunan pertahanan keamanan Indonesia disebut sistem keamanan rakyat semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Namira dengan NIM 200101110786. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan ekonomi. Sesuai dengan paradigma Pancasila dalam pembangunan ekonomi, sistem ekonomi harus mendasarkan pada moralitas ketuhanan dan kemanusiaan. Hal itu bertujuan untuk mensejahterakan rakyat secara keseluruhan. Pengembangan ekonomi harus mampu menghindarkan diri dari monopoli serta persaingan bebas. Nantinya akan memberikan keuntungan besar pada pihak-pihak yang kuat dalam bidang ekonomi. Sedangkan pengusaha-pengusaha kecil akan dirugikan dengan adanya sistem persaingan. Keempat, Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan sosial budaya. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan sosial budaya adalah mendasarkan pembangunan sosial budaya berdasarkan nilai-nilai yang telah ada dalam masyarakat. Pada era globalisasi, nilai-nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat sudah mulai tertimbun oleh budaya-budaya barat yang masuk ke Indonesia, bahkan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal tersebut membuat masyarakat memiliki sifat-sifat biadab. Contohnya, seperti gaya berpakaian yang meniru bangsa barat, berbagai macam tarian-tarian bangsa barat yang mengandung unsur pornografi, dan lain sebagainya. Yang kelima, Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan IPTEK. IPTEK atau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah hasil dari upaya manusia yang meliputi aspek akal, rasa, dan kehendak dalam meningkatkan kesejahteraan dan martabat manusia. Pancasila memberikan dasar-dasar nilai bagi pengembangan IPTEK sebagai hasil kebudayaan manusia, yaitu harus didasarkan pada moral ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. 6. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan kehidupan antar umat beragama. Pancasila telah memberikan dasar-dasar nilai yang fundamental bagi umat beragama untuk dapat hidup secara damai dalam kehidupan beragama di negara Indonesia. Sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung pada nilai Pancasila, sila pertama dan sila kedua yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Negara Indonesia sangat terbuka dengan umat beragama lainnya. Negara Indonesia juga memberikan kebebasan kepada warganya untuk memeluk agama serta menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Selanjutnya, macam-macam dari aktualisasi Pancasila. Aktualisasi Pancasila merupakan penuangan nilai-nilai Pancasila ke dalam norma-norma yang berlaku di kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Permasalahan utama dalam aktualisasi Pancasila ialah bagaimana wujud realisasi nilai-nilai Pancasila yang universal ke dalam norma yang terkait langsung dengan nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.
Pancasila juga sebagai dasar filsafat negara, pandangan hidup bangsa, serta ideologi bangsa dan negara. Bukanlah hanya merupakan rangkaian kata-kata yang indah, namun harus diwujudkan dan diaktualisasikan dalam berbagai bidang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Aktualisasi Pancasila dapat dibedakan atas dua macam, yaitu aktualisasi objektif dan subjektif. Aktualisasi Pancasila objektif yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara, antara lain meliputi legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Selain itu juga meliputi bidang-bidang aktualisasi lainnya, seperti politik, ekonomi, hukum terutama dalam penjabaran ke dalam undang-undang, GBHN, pertahanan keamanan, pendidikan maupun bidang kenegaraan lainnya. Yang kedua, aktualisasi Pancasila subjektif adalah aktualisasi Pancasila pada setiap individu, terutama dalam aspek moral dalam kaitannya dengan hidup negara dan masyarakat. Aktualisasi yang subjektif tersebut tidak terkecuali baik warga negara biasa, aparat penyelenggara negara, penguasa negara, terutama kalangan elit politik dalam kegiatan politik, perlu mengawas diri agar memiliki moral ketuhanan dan kemanusiaan, sebagaimana terkandung dalam Pancasila. Baiklah, itu saja penjelasan dari kami mengenai Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.